Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya nikmat Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas keduanya. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tidak lupa usi nafsi wa iyyakum bittaqwa azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian anta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu engkau melaksanakan ketakwaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim yang bijak, dia harus tahu apa saja ciri khas agamanya, yaitu al-Islam. Seorang muslim yang sejati harus betul-betul dia memahami dan betul-betul dia berpegang erat dengan karakteristik Islam sebagaimana yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan yang telah dijelaskan oleh Rasul dalam hadis-hadis beliau. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam yang pertama karakteristiknya, ciri khasnya adalah agama at-tauhid. Agama yang menyeru untuk beribadah kepada Allah semata. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Islam adalah agama tauhid. Dan itulah Islam yang dibawa oleh semua para nabi sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menceritakan tentang putra-putra Nabi Yakub alaihissalam, tentang agama Nabi Yakub dan anak-anak beliau. Am kuntum syuhada id hadar Yakub al-maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menyaksikan ketika datangnya sakaratul maut kepada Nabi Yakub, ketika beliau berkata kepada putra-putranya, mata buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti? Semua putra Nabi Yakub mengatakan na'budu ilahaka,
kami menyembah sesembahanmu. Sesembahannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, ilahan wahidah, satu sesembahan. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah kaum muslimin. Itulah Islam yang sebenarnya, Islam yang didasari oleh at-tauhid. Dan itu pula yang terus dilanjutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. 10 tahun pertama beliau berdakwah di kota Mekah hanya untuk mendakwakan tauhid. Bahkan sampai beliau mati pun beliau tetap dakwah tauhid. Dan itulah prioritas dakwah Nabi dan para Rasul. Itulah dakwah yang hak, dakwah yang didahului oleh dakwah at-tauhid. Tidak ada dakwah yang hak tanpa dakwah tauhid. Tidak ada kebaikan dalam dakwah apapun tanpa dakwah tauhid. Tidak ada dakwah yang baik tanpa didahulukan dakwah kepada qul la ilaha illallah. Oleh karena itulah ayat pertama dalam Al-Quran yang bentuknya perintah, seruan untuk bertauhid kepada Allah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, wahai manusia, beribadalah kepada Rabb kalian. Dan bahkan kata para ulama, Al-Quran kullu tauhid, Al-Quran intinya adalah at-tauhid. Bahkan kalau kita pelajari Al-Quran, intisarinya ada pada Al-Fatihah. Makanya dikatakan Al-Fatihah Ummul Quran. Dan intinya Al-Fatihah ada pada ayat pertengahannya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Inilah ciri khas Islam yang pertama dan yang utama. Islam adalah agama tauhid. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Beribadalah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Makanya tidak akan mungkin ada seorang pun bisa masuk Islam tanpa satu pintu ini, pintu tauhid. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kemudian yang kedua, ma'asal muslimin, ciri khas Islam yang kedua, Islam adalah agama yang sempurna. Semua yang dibutuhkan oleh manusia untuk masuk surga, untuk selamat dari api neraka, sudah dijelaskan oleh Islam. Semua yang mendatangkan kebaikan sudah dijelaskan oleh Islam. Semua yang jelek, semuanya sudah dilarang oleh Islam. Bahkan kata Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Rasul SAW, tarakana Rasul SAW wa ma ta'irun yuqallibu janahi fil hawa illa wa qad bayyana lana anhu ilman. Tidaklah Rasul meninggal dunia, bahkan burung yang terbang di atas udara dengan kedua sayapnya telah dijelaskan ilmunya oleh Rasulullah SAW. Kemudian Abu Dzar membacakan ayat Rasulullah SAW, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu yang tersisa dari urusan agama ini yang bisa mendekatkan ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka, kecuali semua dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Makanya Allah menurunkan firman-Nya surat Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kata Imam Ibnu Katsir, hadhi akbaru ni'amillah ala hadil ummah. Ini adalah nikmat Allah yang terbesar atas umat ini. Kemudian beliau mengatakan, fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma haramahu wala dina illa ma syara'ah. Tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Rasul, tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasul, dan tidak ada agama Islam kecuali yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul sangat mengecam orang-orang yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama. Beliau setiap kali khutbah, setiap kali kajian, ceramah, beliau selalu mengingatkan kaum muslimin, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan dalam urusan agama ini. Dan Rasul mengatakan, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Kemudian yang ketiga, ma'asal muslimin, di antara ciri khas Islam yang harus kita pahami dan harus kita betul-betul
Yakinkan dalam diri kita, Islam agama pertengahan. Pertengahan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Setiap salat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai Allah yaitu Yahudi, dan bukan jalannya ad-dallin orang Nasara. Islam pertengahan, bukan Yahudi, bukan Nasara. Islam pertengahan dalam segala hal. Dalam masalah kenabian, Islam bukan seperti Yahudi yang melecehkan para nabi mereka, bahkan membunuh para nabi mereka. Islam bukan seperti Nasara yang menuhankan nabi mereka. Islam pertengahan, mewajibkan untuk kaum muslimin menghormati Nabi Muhammad, namun tidak boleh berlebihan. Tidak boleh sampai menyanjung Nabi melebihi Allah Subhanahu wa taala atau sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Qul innama ana basyarun mislukum, katakanlah sesungguhnya aku, kata Rasul, manusia biasa sebagaimana kalian. Namun yuha ilayya, namun diberi wahyu kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau manusia biasa, bukan Tuhan, tidak boleh dituhankan. Manusia yang terbaik Nabi Muhammad, tetap beliau sebagai manusia tidak boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wajib dihormati namun tidak boleh dituhankan. Demikian pula Islam pertengahan dalam masalah segala yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia. Islam pertengahan dalam masalah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Islam mengatakan wajib kaum muslimin berhukum dengan hukum Allah, dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam bidang kehidupan mereka masing-masing. Dalam semua kehidupan mereka harus berhukum dengan hukum Allah. Tapi tidak selalu yang tidak berhukum dan hukum Allah langsung dikafirkan. Islam pertengahan antara kelompok Khawarij teroris dengan kelompok liberal. Kelompok liberal mengatakan semua agama sama, semua hukum sama. Kelompok Khawarij mereka mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, murtad. Islam Ahlus Sunnah pertengahan mengatakan kaum muslimin wajib berhukum dengan hukum Allah, karena Allah yang maha tahu kemaslahatan manusia. Semua yang mendatangkan kemaslahatan sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, Allah mengatakan hendaklah kalian berhukum dengan hukum Allah. Namun Ahlus Sunnah tidak gegabah mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, selain hukum Allah, sebagaimana kelompok teroris atau kelompok Al-Khawarij. Islam pertengahan dalam segala hal. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, Allah mengatakan demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan, bukan sebagaimana Yahudi, bukan Nasara. Islam pertengahan sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat Rasul SAW. Aqul qouli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam di antara ciri khasnya agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki kesulitan. Orang yang puasa ketika safar tidak diwajibkan puasa di waktu tersebut. Orang yang tidak bisa salat dengan berdiri, kata Rasul, fa ilam tastati fa qa'idan, silakan duduk. Islam agama yang penuh dengan kemudahan. Namun tidak boleh kita mengarang kemudahan sendiri. Namun kemudahan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh dimudah-mudahkan, karena sudah kerjaan numpuk, banyak proyek, kemudian tidak wajib sholat dengan alasan agama mudah. Ini hawa nafsu. Ini adalah bentuk kesesatan yang mengatasnamakan agama. Islam agama yang toleransi, agama yang mudah. Kita dengan orang kafir non muslim diwajibkan berbuat baik, namun dalam urusan dunia, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin.
Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada yang berbuat keadilan. Dalam urusan dunia silakan berbuat yang baik kepada orang-orang selain kaum muslimin. Namun dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, dalam rasa ritual ibadah, lakum dinukum waliyadin. La a'budu ma ta'budun. Kita tidak boleh mencampur adukkan ibadah kita dengan mereka. Tidak boleh kita ikut perayaan mereka. Tidak boleh kita ikut-ikutan acara-acara keagamaan mereka. Dalam Islam jelas batas toleransi. Islam agama yang paling sopan santun. Islam agama yang rahmatan lil alamin. Akan tapi jangan disalahgunakan. Agama yang mudah namun jangan dimudah-mudahkan. Islam sudah komplit, sudah ada aturan mainnya, maka kita hanya mengikuti apa yang sudah ada, petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah mengatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada Rabb kalian dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Sekali lagi, Islam agama pertengahan, Islam agama toleransi, Islam agama yang mudah, namun sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan hawa nafsu sebagian orang yang ingin mencampur adukkan antara Islam dengan semua agama yang ada, atau mengikuti ajaran liberal yang ingin bebas dari aturan agama Islam. Makanya masal muslimin harus seorang muslim yang bijak, tahu agamanya, tahu Islam yang sebenarnya lewat dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas Islam dan tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din waj'al hadzal balada aminan wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.